Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kadun Pramusaji, mata kuliah Desain Organisasi. Pada pertemuan yang ke-10 ini, pada sesi yang ke-10 ini kita akan membahas konstruksi organisasi menurut Old Public Administration. Saudara-saudara, teman rekan-rekan mahasiswa administrasi publik dan administrasi negara, selamat menikmati sesi perkuliahan ini. Sebelum menuju ke pembahasan tentang konstruksi organisasi menurut OPA, baiklah kita akan membahas sedikit tentang sejarah Old Public Administration. OPA tidak dapat dilepaskan dari Woodrow Wilson sebagai pelopor OPA. Namun bagian tidak sedikit ilmuwan dan akademisi termasuk ke dalam orang-orang yang dikategorikan termasuk ilmuwan OPA. Di antaranya ada Dick Waldo, ada Frank Goodnow, ada Leonard White, ada Mary Parker Follett, ada Willoughby, ada Henry Fayol, ada Felix W. Taylor, ada Gulick and Ulrich, ada Fritz Morstein, ada Herbert Simon, ada Victor Ostrom, dan Max Weber. Namun demikian, dua pakar yang tidak dapat dilepaskan dari OPA yaitu Nicholas Henry dan Frederickson, karena kedua pakar ini yang terkenal menuliskan paradigma administrasi publik atau paradigma administrasi negara. Lalu apa sih fokus kajian administrasi publik menurut Old Public Administration? Woodrow Wilson menyatakan bahwa administrasi publik bertujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, lurus, dan mengarah kepada tujuan yang telah ditentukan. Kata kunci OPA pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik atau policy dengan administrasi. Nah, itu aja dikotomi antara politik dengan administrasi. Ya, kalau politik yang membuat kebijakan, kalau administrasi yang melaksanakan kebijakan. Yang kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajernya, ada pemimpin, agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, jadi yang kedua, kata kunci yang kedua bahwa yang namanya administrasi ini, administrasi publik itu, pengelolaan terutama organisasi publik itu sangat-sangat tergantung kepada para pemimpin atau para manajernya. Menurut apa sih lokus dan fokus kajian? Nah, menurut Weber, lokus dan fokus kajian dari administrasi publik itu adalah unit analisisnya adalah biro, ya, biro-biro, meja biro. Nah, makanya biasanya terkenal dengan biro. Max Weber itu adalah birokrasi. Ada Taylor, nih unit analisisnya itu kelompok produksi, jadi kelompok-kelompok produksi. Wilson unit analisisnya adalah instansi pemerintah, jadi ini bicara lokusnya, gitu ya. Kalau ada yang bicara fokusnya, ada bicara lokusnya, ya. Lalu ada Gulick and Ulrich, analisisnya adalah kelompok kerja. Nah, ini beda lagi ya. Jadi lokusnya itu ada di biro, ada di kelompok produksi, ada di instansi pemerintah, ada di unit kelompok kerja. Mereka mengembangkan konsep misalnya pengendalian, otoritas, dikotomi kebijakan administrasi, hierarki, struktur, rentang kendali, kesatuan perintah, pengangkatan atas kemampuan, dan sentralisasi. Nah, yang dikembangkan oleh OPA adalah nilai ekonomis, efisiensi, dan ekuitas. Nah, ini jadi
berusaha mereka bagaimana supaya segala sesuatunya berjalan ekonomis, efisien dan efektif. Nah, ini beda antara ekonomis dengan efisien ya. Lalu kalau Simon, Marx dan Scheidt gitu ya, itu fokusnya itu pada keputusan dan proses pembuatan keputusan. Sedangkan konsepnya itu positifis logis, penelitian operasi, analisis sistem, sibernetika gitu ya, probabilitas. Nah, nilai yang dikembangkan oleh Simon, Marx dan Scheidt itu adalah dengan fokus keputusan dan proses keputusan itu adalah rasionalitas, efisiensi, ekonomis, dan produktivitas. Lindblom fokusnya itu pada keputusan tambahan, Thomson pada sistem terbuka, Crosser pada perilaku organisasi, Downs pada perilaku individu dan organisasi, Moser pada birokrasi dan profesi, Edgioni pada perilaku organisasi dalam kekuasaan, Blau pada perilaku organisasi dalam kerangka pertukaran, Riggs organisasi dan kebudayaan, dan Victor Thomson perilaku organisasi. Sedgwick itu ada perilaku organisasi dalam kerangka organismis ya ini. Nah, konsep yang dikembangkan oleh mereka ini adalah diantaranya empiris, positivis, birokrasi cerminan kebudayaan, pola-pola birokrasi yang memusatkan perhatian pada kelangsungan, kompetensi, teknologi, rasionalitas, inkrementalitas atau berangsur-angsur ya, kekuasaan. Nah, nilai yang dikembangkan oleh kelompok ini itu adalah nilai inkrementalisme, pluralisme, dan kritisme. Sedangkan kelompok yang lain itu dikemukakan oleh McGregor ya dengan fokusnya itu hubungan supervisor pekerja, Rickett dengan kinerja supervisor dan pekerja, Benis ya perubahan perilaku, dan Argis ini perubahan perilaku juga. Nah, konsep yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah konsep hubungan antar pribadi dan antar kelompok, komunikasi, sanksi, motivasi, perubahan latihan, pembagian otoritas, kebenaran prosedur, dan konsensus. Nah, inilah konsep-konsep pengembangannya. Jadi ada itu komunikasi, sanksi, motivasi, perubahan latihan. Nah, nilai yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah kepuasan kerja, perkembangan pribadi, kemuliaan pribadi. Nah, ini yang oleh mereka dan kawan-kawan itu. Dan kelompok yang lain itu yang dikembangkan oleh satu kelompok pakar yang namanya Ostrom dengan fokus pada desentralisasi struktur yang tumpang tindih. Lalu ada Buchanan and Tulloch, ini sektor publik sebagai pasar. Lalu Olson, misalnya kelompok klien dan distribusi pelayanan publik. Ada Mitchell, distribusi. Ada Froelich, On Hermel dan Yang, kepemimpinan dan distribusi barang. Ini Neskanan itu pembuatan kontrak kinerja. Nah, ini kelompok-kelompok yang selanjutnya yang membicarakan lokus dan fokusnya itu pada kelompok yang selanjutnya. Lalu konsep yang dikembangkan oleh kelompok Ostrom dan kawan-kawan ini adalah anti birokrasi, penerapan logika ekonomi pada distribusi pelayanan publik, analisa tinggi, analog pasar, kontrak, desentralisasi, dan bargaining. Dan nilai yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah pilihan atau kehendak warga negara, akses yang sama kepada pelayanan dan kompetensi. Nah, di samping terkenal beberapa kelompok-kelompok tadi yang membicarakan apa itu lokus dan apa itu fokus dari kajian administrasi publik menurut OPA gitu ya. Nah, di OPA juga dikenalkan dengan paradigma administrasi publik ini. Ini dinamika pemikiran antara lokus dan fokus juga. Nah, yang pertama ini yang sangat terkenal itu paradigma administrasi publik itu dikembangkan oleh Nicholas Henry. Nah, Nicholas Henry ini dia menyatakan pertama kali pada pertama kali mengarang dia ada 5 paradigma administrasi publik, tapi setelah abad ke-20 ini, abad ke-21 ini dia mengembangkan paradigma yang lain, itu namanya paradigma ke-6. Apa saja mereka? Nah, paradigma ke-1 menurut Nicholas Henry itulah adanya dikotomi politik dan administrasi. Jadi sekali lagi menurut bahwa
di dalam administrasi publik itu hanya berkaitan dengan pelaksana kebijakan, administrasi pelaksana kebijakan. Jadi kalau politik itu yang membuat kebijakan, yang administrasi itu yang ketika sudah ada kebijakan lalu dilaksanakan. Nah, ini menurut Nicholas Henry. Nah, ini paradigma pertama ya, awal-awal tahun itu. Awal-awal perkembangan dari administrasi publik itu. Lalu ada paradigma kedua, ada prinsip-prinsip administrasi. Nah, ini penerapan post-corp secara universal. Nah, kalau ini bicara tentang fokus ini ya. Kalau di sini bicara lokus, apa yang menjadi lokus dari administrasi publik gitu ya. Sekarang di sini bicara fokus. Lalu paradigma yang ketiga itu administrasi publik sebagai ilmu politik. Nah, ini bahwa kalau yang paradigma pertama itu bahwa berbeda antara politik dan administrasi, yang kedua tidak membicarakan lokusnya, tapi yang ketiga itu membicarakan bahwa yang namanya administrasi publik itu merupakan bagian dari ilmu politik. Oleh karena itu, di situ dikembangkan bahwa yang namanya ilmu administrasi itu ada apakah value free atau value laden dalam administrasi publik itu. Nah, ini kita dibicarakan juga itu masalah value free dan value laden. Jadi masalah berkaitan dengan apakah administrasi publik itu baik dalam metodologi, baik epistemologi maupun aksiologi itu value free atau value laden. Nah, paradigma yang keempat itu menurut Nicholas Henry adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Terutama ini berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen secara universal dengan dukungan disiplin lain terutama psikologi. Nah, ini ada yang namanya multidisiplin, ada interdisiplin di bicaraan ini ya. Dan paradigma yang kelima itu administrasi publik sebagai administrasi publik. Nah, terutama fokusnya itu membicarakan tentang teori organisasi, teori manajemen dan kebijakan publik dan kepentingan publik. Nah, ini sudah fokus lokus dan fokus kajian ya. Walaupun pada pertama ini juga sebenarnya administrasi itu berkaitan dengan apa misalnya di sini ya. Nah, ini fokus dari administrasi itu yang menjadi objek kajian dari administrasi itu misalnya pertama kali OM gitu ya, organisasi dan manajemen gitu ya. Nah, selanjutnya sini sudah paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik ini sudah ada yang namanya bukan hanya OM, bukan hanya organisasi manajemen, tapi juga ada kebijakan publik dan kepentingan publik. Nah, paradigma yang keenam menurut Nicholas Henry itu paradigma governance yang fokusnya itu berkaitan dengan partnership, collaboration, network dalam pengelolaan sumber daya publik. Nah, ini sudah ada perkembangan ya. Jadi tidak ada lagi membicarakan dikon politik dengan administrasi, tidak ya. Tapi sudah ternyata ini sudah menyangkut governance, ini sudah menyangkut bukan saja tentang politik administrasi, tapi juga bagaimana kolaborasi antara yang tadinya politik administrasi dan administrasi privat dan administrasi publik gitu. Sudah bicara menurut Nicholas Henry ini. Nah, yang terkenal lagi di dalam pembahasan tentang LIOPA ini adalah apa yang dikemukakan oleh paradigma administrasi publik menurut George Prediction. Nah, dia membukakan 6 gitu ya. 6 dengan pertama dengan model birokrasi klasik yang tentu saja ini fokusnya kepada organisasi. Lalu ada model neobirokrasi ini yang fokusnya itu pada keputusan. Lalu ada model institusi yang fokusnya itu pada keputusan rasional. Lalu ada model hubungan kemanusiaan, individu dan kelompok kerja sebagai fokusnya. Ada model pilihan publik, ini hubungan organisasi atau klien dan distribusi barang-barang masyarakat umum. Dan yang ke-6 gitu ada yang namanya administrasi negara baru yang fokusnya itu sekarang kepada bagaimana menciptakan keadilan sosial. Selanjutnya juga dikemukakan paradigma administrasi publik ini menurut Sabir Sema ya. Dia mengkategorikan bahwa administrasi publik itu ada 4. Ada yang namanya traditional public administration, di mana fokusnya itu pada pembicaraan hierarki, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal rasional, otoritas, dan profesionalitas. Lalu yang
paradigma yang kedua adalah public management, penerapan prinsip-prinsip manajemen, efisiensi, efektivitas, orientasi pelanggan, orientasi pasar, dan kepentingan publik. Dan yang paradigma yang keempat adalah paradigma new public management. Jadi ada fleksibilitas nih, pemberdayaan, inovasi, orientasi hasil, outsourcing dan contracting out, etika profesi, manajemen dan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan yang terakhir menurut SEMA ini adalah governance. Ya, dengan fokus misalnya ini sistem nilai, kebijakan, kelembagaan yang kooperatif, masyarakat, pemerintah swasta dalam pengelolaan sumber daya. Nah, itu paradigma menurut SEMA. Nah, paradigma yang terakhir dikembangkan apa yang dilakukan oleh Donald F. Knell ya. Nah, pertama menurut Knell ini adalah paradigma tahap sentralisasi administrasi atau progresif. Yang fokusnya itu adalah membahas administrasi profesional yang efisien, data dan sistem spoil untuk mencapai aktivitas administrasi. Tahap yang kedua atau paradigma yang kedua adalah tahap scientific management, pendekatan ilmiah dalam manajemen dan administrasi publik dan kesampingan politik. Tahap yang ketiga atau paradigma ketiga adalah tahap uji diri yang kritis, lebih mengutamakan political power ketimbang scientific management untuk mencapai praktik administrasi yang efektif dengan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan dan efisiensi. Lalu paradigma yang keempat adalah tahap terjadinya faktor-faktor sentrifugal, kerumitan dalam memisahkan antara administrasi publik dari politik karena teori administrasi publik juga teori politik. Nah, itu sejumlah paradigma yang ada di dalam administrasi publik, bagaimana administrasi OPA gitu ya, membahas itu. Walaupun akhirnya juga membahas juga yang lain. Nah, yang sangat menarik di dalam OPA ini, ya, public administration itu adalah adanya dikotomi administrasi yang dikemukakan oleh Wilson. Ya, untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien diperlukan reformasi birokrasi sehingga meningkatkan kapasitas dan profesionalisme administrasi publik. Reformasi birokrasi dengan mencetak aparat publik yang profesional dan non-partisan. Administrasi publik menjalankan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, netral dan teknis, detail dan terperinci. Nah, setelah kita memberikan menjelaskan, membahas tentang gambaran OPA, Out Public Administration gitu ya. Sekarang bagaimana sih konstruksi organisasi menurut OPA? Administrasi publik berdasarkan pada pegawai negeri yang politis dan terinstitusionalisasi. Karakter administrasi publik itu pada dasarnya sangat tergantung yang pegawai negeri yang sebenarnya harusnya netral tapi malah politis itu. Malah harus terlembagakan itu. Nah, organisasi yang hierarkis dan berdasarkan peraturan. Jadi organisasinya itu adalah hierarkis. Ini kata-kata kuncinya itu ya, hierarkis dan mentaati peraturan. Penugasan yang permanen dan stabil. Jadi tidak ada kreativitas ya. Banyaknya pengaturan internal serta menghasilkan keluaran yang seragam. Nah, ini menurut Vetters 1996. Ciri struktur birokrasi untuk mewujudkan struktur yang sangat rasional. Nah, ini kata kunci yang dikembangkan oleh salah satu pakar. Kalau tadi dari Vetter, kalau ini dari Ed Joini ya, ini Ed Joini ini ciri struktur birokrasi untuk mewujudkan struktur yang sangat rasional. Bentuk apapun yang diperlukan untuk mempertahankan rasionalitas dan efisiensi akan menghasilkan birokrasi. Nah, ini Robin 90 ini mengatakan bahwa yang bentuk apapun gitu ya, kalau ingin mempertahankan rasionalitas dan efisiensi, itulah yang namanya birokrasi. Nah, termasuk apa yang dikembangkan oleh Max Weber ini sebenarnya seperti itu. Lalu organisasi sebagai struktur sosial birokrasi yang meliputi ada hierarki wewenang, pembagian kerja, peraturan prosedur formal dan mekanisme koordinasi. Nah, itu salah satu ciri dari OPA gitu semacam itu. Nah, program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarkis dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup sehingga partai warga negara terbatas. Ini di pandangan Den Hart itu berkaitan dengan organisasi yang dilakukan organisasi publik pada waktu era OPA.
Program kegiatan diadministrasikan dengan baik dan dikontrol oleh para pejabat publik yang memiliki hierarki dalam organisasi. Nilai utama administrasi publik adalah efisiensi dan rutinitas. Administrasi publik dilakukan secara efisien dan tertutup. Jadi pada dasarnya ada satu kepakan bahwa bagaimana konstruksi organisasi publik itu yang dikejar itu adalah bagaimana supaya terjadi efisien dan rasionalitas, supaya sistematis gitu ya, efisien, rasional, dan efektif gitu. Itu nilai yang mau dikembangkan oleh organisasi yang berdasarkan OPA. Nah, sekarang selanjutnya hierarkis wewenang dirumuskan dengan jelas. Itu menurut OPA. Lalu pembagian kerja didasarkan pada spesialisasi fungsional. Sistem peraturan meliputi hak dan tanggung jawab pemegang jabatan. Prosedur sistem untuk menghadapi situasi kerja dan impersonalitas dalam hubungan impersonal. Seleksi untuk jabatan dan promosi didasarkan kemampuan teknis. Nah, ini menurut Carsten Eisenberg dan Farrell Hedy gitu ya. Jadi inilah sebenarnya dasar-dasar konsep-konsep yang mau dikembangkan pengorganisasian atau konstruksi organisasi menurut OPA. Organisasi OPA memiliki ciri mekanistik dan sistem tertutup tradisional. Administrasi publik sebagai penyedia layanan. Lalu struktur organisasi bersifat birokrasi dengan berbagai jenis mulai dari lini dan staf, fungsional, divisional, metrik, dan ad hoc. Pembagian kerja berdasarkan unit atau pegawai mengerjakan tugas pokok organisasi sesuai dengan teknologi inti atau bidang usaha unit lini dan unit pegawai yang membantu memfasilitasi pekerjaan pimpinan serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit-unit lini. Nah, ini jadi ada yang namanya lini dan staf gitu ya. Itu biasanya pembagian kerjanya semacam itu kalau di OPA. Nah, departementasinya merujuk kepada bidang pekerjaan fungsional, wilayah kerja atau geografi dan lini produk atau pelanggan. Nah, ini untuk departementasinya. Departementalisasinya itu merujuk pada pekerjaan yang fungsional, ya, wilayah kerja, geografi, dan lini produk dan pelanggan. Rantai komando bersifat hierarkis, top management, middle management, dan low management, di mana unit pejabat lebih tinggi itu memberikan perintah, arahan, bimbingan, pengawasan, evaluasi kepada unit pejabat yang lebih rendah. Serta unit pejabat lebih rendah melaporkan kepada pejabat yang lebih tinggi melalui alur komando seperti dalam struktur organisasi atau bagian organisasi berdasarkan peraturan perundangan atau statuta atau ADART organisasi. Rentang kendali atau manajemen unit pejabat yang lebih tinggi itu melakukan pengawasan terhadap unit pejabat yang di bawahnya, baik secara gradual maupun langsung. Model pengambilan keputusan pada umumnya bersifat sentralisasi. Formalisasi sangat rigid, semua perilaku organisasi, perilaku kelompok, dan perilaku individu diatur oleh peraturan perundangan dan atau statuta atau ADART termasuk dalam rekrutmen, promosi, pemberhentian pegawai, pelaksanaan kerja, dan sasaran kinerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.